Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsiti Fadila dengan NIM B1B1211192. Saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang berjudul sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Yang pertama, perikanan, yaitu kegiatan penangkapan ikan. Sektor perikanan di Indonesia sebagai bagian dari sumber daya hayati sangat dipengaruhi oleh ekosistem pesisir dan laut. Beberapa ekosistem tersebut ialah hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Jenis alat tangkap ada 10 macam. Yang pertama, jaring lingkar, jaring angkat, jaring insang, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, perangkap, pancing, alat tangkap yang dijatuhkan, dan alat penjepit. Lalu ada hasil tangkapan. Jumlah tangkapan sektor perikanan di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2016, produksi perikanan tangkap mencapai 6,83 juta ton. Pada tahun 2015 lalu, hasil tangkapan ikan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di Ternate, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyebutkan angka hasil tangkapan ikan mencapai 5,6 juta ekor. Lalu ada perikanan budidaya. Tahun 2016 lalu, 70,6% atau 11,86 juta ton hasil perikanan budidaya Indonesia didapatkan dari rumput laut. Sisanya didapatkan dari jenis ikan nila, lele, udang, bandeng, dan lain-lain. Meskipun hasilnya mencapai 4,99 juta ton, namun ternyata hasil ini belum memenuhi target KKP. Selanjutnya, permasalahan keberlanjutan perikanan Indonesia. Baru-baru ini, kompleksitas permasalahan di laut Indonesia dibuka ke permukaan, dan penyelesaiannya membutuhkan pendekatan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut NKRI. Salah satu yang penting ialah masalah yang bersinggungan dengan ABK dari negara asing. Selanjutnya mengenai ruang laut. Yang pertama, Persil Budaya Keramba. Penataan ruang laut Indonesia dimulai dengan penyusunan 11 master plan pembangunan pulau dan kawasan terintegrasi. Tujuannya tidak lain untuk mendorong kelestarian sumber daya maritim Indonesia yang selaras dengan 3 pilar pembangunan, kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Lalu, tol laut. Untuk mewujudkan visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia, maka diperlukan pengembangan sektor maritim seperti membangun transportasi laut melalui program tol laut. Hasilnya, pelaksanaan tol laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menenangkan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menegakkan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dan wilayah timur Indonesia. Sejalan dengan cita-cita pemerataan ekonomi, maka direncanakan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT. Nah, ada 12 lokasi SKPT pada tahun 2017. Yang pertama ada Natuna, Saumalaki, Merauke, Mentawan, Nunukan, Taulat, Morotai, Blak Numfor, Mimika, Rotendau, Sumba Timur, dan Sabang. Lalu lanskap dan panorama. Yang pertama, tol laut. Melindungi pantai dari abrasi dapat dilakukan dengan melakukan program penanaman mangrove. Sayangnya, tingkat keberhasilan penanaman ini tidak terlalu tinggi. Yang kedua, ada terumbu karang. Kelompok terumbu karang di Indonesia hidup berdampingan dengan sejenis tumbuhan alga. Lalu, padang lamun. Area Indo-Pasifik merupakan tempat hidup bagi lebih dari 15 spesies padang lamun. Yang terakhir ada Estauria. Estauria merupakan bentangan alam berupa muara pasang surut dari sebuah sungai besar. Yang terakhir, perdagangan di maritim Indonesia. Indonesia dikenal luas sebagai negara kepulauan dan menjadi salah satu ekonomi bertumbuh yang paling berpengaruh di dunia. Di samping itu, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Urgensi pengembangan perdagangan melalui maritim didorong oleh pertumbuhan ekonomi sektor maritim yang tumbuh sangat cepat dalam 6 tahun terakhir. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.